Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 124. Jadi untuk menghafal dan arti serta segala sesuatunya nanti bantu Uka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Ingatlah ketika kamu mengatakan, kamu hai Muhammad mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu, kalian maksudnya dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Ingatlah ketika taqulu, kamu hai Muhammad mengatakan, lil mu'minina, pada orang-orang mukmin. Ingatlah ketika. Jadi kita belajar cerita untuk diambil pelajaran. Itu artinya ketika gitu aja. Maksudnya ingatlah ketika. Semua yang diawali dengan wa dan sebagainya itu adalah disuruh mengambil pelajaran. Ingatlah ketika. Jadi kita mengajar itu atau mendidik melalui cerita-cerita. Atau gini aja, satu apa? Kita untuk diambil pelajaran. Nomor 2, kita mendidik melalui cerita. Kita mendidik melalui cerita. Sebab cerita itu bisa berarti sindiran. Nah, teruskan tidak apa-apa. Sebab cerita itu apa? Berarti sindiran. Makanya kita mendidik itu berupa cerita. Sebab kalau orang jelek dikatakan sifat itu jelek, maka bisa orang tersinggung. Aku jelek, bunuh saja aku, gitu loh masalahnya. Buang aja aku, buang aja. Nggak dikasih tahu itu tetap jelek, dikasih tahu itu apa? Marah, tersinggung. Repotnya manusia. Gara-gara sejak dulu-dulunya tidak pernah ada pendidikan yang bagus, ya sulit. Makanya kalau kamu punya anak, punya amanat, pondokkan, ajari dengan agama. Ingatlah ketika. Jadi apa? Satu, kita belajar cerita untuk diambil pelajaran. Nomor 2, kita mendidik melalui cerita. Sebab cerita itu berarti menyindir dan mudah dihafal. Jadi cara mendidik itu atau mengajar, satu kognitif dulu, hafal dulu. Seperti ini ceritanya, misalnya, ingatlah ketika kamu hai Muhammad, Nabi Muhammad itu mengatakan kepada orang mukmin pada waktu perang, apakah tidak cukup jika Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan? Nah, paham ya? Apakah tidak cukup bagi kalian hai orang-orang mukmin dibantu oleh Allah dengan 3.000 malaikat? Cukup tidak? Sudah cukup. Nah, kalau kurang, minta lagi 1 juta kah? Ya. Artinya apa? Bahwa pertolongan Allah itu sangat mudah, sangat banyak, ya kan? Jangan putus asa. Taqulu, kamu mengatakan hai Muhammad,
Takulu kamu mengatakan, kamu hai Muhammad mengatakan. Kita bercerita sebisa mungkin kutipan langsung. Kita bercerita sebisa mungkin kutipan langsung. Paham ya? Ini lebih valid. Karena lebih valid. Apa sih valid itu? Apa? Terpercaya. Valid itu terpercaya kebenarannya. Makanya kalau misalnya disuruh abah, coba sampaikan kepada Ustadz A, begini, kemudian laporan, gimana? Sudah, Ustadz A sudah saya kasih tahu agar dia begini. Itu namanya bukan kutipan langsung. Kalau kutipan langsung, kamu mengatakan bagaimana? Ustadz A, abah tadi mengatakan pada saya bahwa Ustadz A harap ke rumah sekarang. Terus dia jawab, iya. Nah, begitu itu namanya kutipan langsung. Begitu itu lebih bagus. Ya. Paham? Itu lebih berakhlak. Ada kadang-kadang bukan kutipan langsung tapi pendapat, opini, ya. Bukan fakta tapi opini. Sudah dipanggil Ustadz A, sudah tapi dia males. Loh, gimana kamu ngomongnya? Ustadz A dipanggil abah. Jawabnya apa dia? Diem. Tapi nggak segera pergi. Berarti males kan dia. Loh, jangan begitu cari cerita itu. Fitnah itu, ya kan? Hah? Kalau tidak kutipan langsung, maka apa? Menjadi fitnah. Kalau dalam Al-Quran, maka ceritanya adalah banyak kutipan langsung. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Terus malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, para malaikat berkata, tidakkah atau apakah engkau hendak menjadikan di dalamnya apa? Orang yang merusakkan, mayufsidu, orang yang bikin rusak dan saling menumpahkan darah pada darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami para malaikat senantiasa bertasbih dengan mensucikan engkau dan dengan memuji engkau dan pujian engkau, dan kami mensucikan engkau ya Allah. Nah, kutipan langsung ini Allah berfirman, malaikat berkata dan sebagainya, itulah cerita yang asli. Itu lebih akhlak, lebih faktual, bukan opini, bukan fitnah. Ini jangan hanya didengar, ditulis saja loh, dipraktekkan, ya. Abah itu melihat itu dari akhlaknya. Banyak di sini ustadz-ustadz itu yang sudah punya akhlak mulia. Kamu contoh mereka. Ustadz Sa'roni itu bisa, sudah akhlaknya agak mulia, ya kan? Banyak. Abah menguji begini ternyata betul. Ini betul, ini betul. Nah, contoh begitu. Itu semuanya Al-Quran. Pelajaran dari Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak wa idh qala rabbuka, wa idh qala, wa idh taqulu, dan sebagainya, ya kan? Idh taqulu, ingatlah ketika kamu berkata, hai Muhammad. Di sini bahasanya mengatakan, ingatlah ketika kamu hai Muhammad berkata. Lain dengan kitab Injil. Kalau kitab Injil, ketika Yesus bersama Abigail pergi ke tanah Kanani, seorang wanita berteriak-teriak,
kami dirasuk oleh setan. Nah, itu berarti kan bukan firman Allah kepada Nabi Isa. Masa Allah berfirman kepada Nabi Isa? Ketika Isa bersama Abigail pergi ke tanah Kanani. Masa begitu firmannya, ya kan? Tapi Al-Quran redaksinya apa? Qul, katakanlah hai Muhammad. Ingatlah ketika kamu berkata hai Muhammad. Kan begitu kan? Dari taqulu apa? Nomor 2, kita yakini bahwa Al-Quran firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bukan Allah bercerita tentang Nabi Muhammad. Apa? Kita yakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah kepada Nabi Muhammad. Sebab bahasanya apa? Kamu berkata titik-titik. Atau apa? Nabi Muhammad disebut apa? Kamu. Dengan bahasa Nabi Muhammad disebut kamu. Nomor 3, dari kamu hai Muhammad berkata, kita mencontoh Nabi Muhammad jika memimpin. Jika memimpin kita mencontoh Nabi Muhammad, yaitu berkata. Berkata atau memberi komando. Sebab tugasnya kepala itu adalah apa? Mulai merencanakan, uteknya mikir. Berkali-kali Abah mengatakan pada pimpinan-pimpinan atau calon pimpinan, kamu harus ngerti manajerial. Manajerial itu ilmunya kepala. Misalnya ada banyak tukang, banyak kuli ya istilahnya, yang tapi kamu jadi mandornya. Jadi mandor, mikirlah, lihatlah dari jauh. Misalnya apa? Misalnya harus menaruh molen di mana agar molen itu efektif. Misalnya molen itu bukan makanan loh ya. Molen itu apa? Untuk apa? Ngeraduk semen sama pasir dan sebagainya. Cara peletakannya bagaimana? Dan memang kalau ditata sedemikian rupa, airnya nggak usah pakai diangkat-angkat, kemudian apa? Memasukkan ke dalam molen, nggak kena apa? Bibirnya molen itu sehingga bisa bread itu. Bisa katut kena mesin itu, perputaran mesin ya kan? Maka dikasih pelagrangan gitu aja. Nah, sudah enak. Mikir. Pikirlah. Makanya sering-sering pemimpin dijiwiri Abah itu kenapa? Bukan karena mereka bodoh, ya karena agar mau memikir. Pikirlah, pakai kepalamu. Bagaimana caranya yang mudah untuk mereka? Jangan dibiarkan. Misalnya sekarang bangunan ada yang bagian bawah, ada yang atas. Kalau di atas itu panas, tapi kalau di bawah itu dingin ya. Maka diatur, dipikir, oh kalau gitu gini aja. Mulai habis subuh sampai jam 9 kerja di atas. Sebab perlu juga. Sudah semuanya kerja di atas. Jam 9 paling tidak itu sampai jam setengah 10 harus kerja di bawah sampai asar. Ya kan? Sampai asar. Kemudian asar kerja lagi di atas. Kan enak, efektif kan? Ya. Di sawah harus pakai topi tani. Kalau tidak dijewer. Itu dalam rangka apa? Menyayang. Ya kan? Dalam rangka agar istiqomah, ikhlas. Paham? Itulah pemimpin, tugas pemimpin. Tapi juga memberi semangat.
Jadi tugasnya pemimpin apa? Atau kepala? Satu apa? Uteknya mikir. Nomor dua apa? Telinganya mendengar. Harus sering konsultasi. Harus sering tanya-tanya. Sampai-sampai abah itu sering dilapori. Kalau bikin bataku itu begini caranya. Mestinya kamu sampaikan pada yang bikin bataku sana. Sampai kadang-kadang abah lebih pinter daripada yang bikin bataku ya. Kalau nanam kelengkeng itu harus disirami. Kalau tidak disirami begini masih kecil mati itu, bibitnya mahal. Nah, maka bagaimana caranya? Nyirami sebegitu luas ya, sulit lah. Nah, makanya pakai saja selang. Oh, begini di sana ada pakai gali sumur saja. Dan sebagainya. Itu namanya pimpinan itu harus mikir dan mendengar. Mendengar dipikir lagi. Paham? Setelah itu mengawasi. Manajer itu harus mengawasi. Manajemen adalah usaha mencapai tujuan dengan cara mempekerjakan orang lain. Jadi tugasnya kepala mempekerjakan tangan, mempekerjakan kaki, tidak mengerjakan yang dikerjakan tangan. Ya. Yang dikerjakan tangan kiri apa? Istinja, cawi, ya kan? Ya. Itu perintahlah tangan kiri untuk bekerja. Ya. Jangan kepala mengerjakan ya. Nah, usaha untuk mencapai tujuan dengan mempekerjakan orang lain. Mempekerjakan orang. Jika berorganisasi harus begitu, ada yang bagian mikir. Mempekerjakan harus dilihat. Kadang-kadang ya, perintahnya sih sudah benar, tapi kadang-kadang pahamnya yang diperintah itu salah, jadinya salah. Ya, ada. Coba ini dibikin sambal goreng, ya. Dibikin sambal goreng. Ternyata apa? Cuma digoreng saja, ya. Cuma digoreng saja. Kenapa? Ya begitu memang kalau nggak diawasi. Ada lagi. Coba ambil uang di saku itu kamu ambil untuk beli nasi. Ternyata nggak kembali kemana? Kamu disuruh beli nasi. Loh, iya. Nah mana nasinya? Ya sudah saya makan. Kok sudah saya makan gimana? Nah, teknis untuk mempekerjakan orang harus ada teknisnya juga, harus diawasi juga. Tidak bisa, coba itu disuruh nyirami. Ya sudah saya suruh nyirami. Lah sudah dikerjakan belum loh? Sama disuruh. Paham? Apa tadi ini? Jadi pemimpin harus bicara. Nomor 2, mimpin perjuangan. Jika kita mimpin perjuangan gitu aja. Jika kita mimpin perjuangan, maka kita memberi dorongan semangat dan kepercayaan. Kita memberi dorongan semangat dan kepercayaan. Jangan diem saja, ya kan? Ittaqulu lil mu'minina. Ingatlah ketika kamu Muhammad mengatakan pada orang-orang mukmin. Pada orang-orang mukmin. Coba sedikit ya. Lil mu'minina. Kenapa kok gak lil mu'minuna? Ada berapa kemungkinan?
orang-orang mukmin itu bahasa Arabnya ada berapa? Dua, mukminuna atau mukminina. Mukminuna atau mukminina. Kenapa kok gak mukminuna? Hah? Karena dijarkan oleh huruf lam, ya kan? Itu sedikit-sedikit aja. Kalau perlu, kalau nggak perlu ya nggak usah, ya. Tapi calon guru harus ngerti. Kamu akan dites oleh kiai-kiai yang lain. Oh, ini kamu mau mengajar, melatih ustadz-ustadzku, ternyata kamu sendiri nggak ngerti ini bacaan apa. Hah? Paham? Itu tugasnya ustadz. Lil mukminin, apa bagi orang-orang mukmin. Kita berusaha menjadi orang mukmin, masuk golongan orang mukmin. Kita berusaha masuk golongan orang mukmin yang mendengar atau yang selalu mendengar apa? Selalu mendengar perintah Allah, Rasul, atau petunjuk Allah, Rasul, dan ulama. Petunjuk Allah melalui Rasul, itu aja. Kita berusaha termasuk golongan orang mukmin yang menerima petunjuk Allah melalui Rasul. Begini, kalau hidup sudah tidak punya guru, semuanya serba pendapatnya sendiri, pasti neraka sudah. Ada seorang bunyai kita, ustazah, ya. Seorang ustazah. Suaminya itu ustadz. Tapi ustazah ini disebut ustazah gara-gara dinikahi oleh ustadz. Atau taruh aja sebut saja bunyai, ya. Jadi bunyai gara-gara dinikahi oleh Pak Yai, ya. Kalau diomongi oleh Pak Kiai itu mesti dimentahkan. Sampai banyak murid-murid itu, ini ya apa ya bunyai ini? Kalau ngomongi bunyai bagaimana caranya ya? Kami ini murid, kami ki anak, kami ini cucu, mesti saja nggak mempan. Lah bunyai ini diomong oleh Pak Kiai saja sudah dimentahkan, ya kan? Diomong oleh orang tuanya sendiri juga dimentahkan. Diomong oleh orang tuanya mentah semuanya. Orang tuanya dilawan. Ya, apalagi kakek neneknya dilawan semuanya. Suaminya yang kiai dilawan. Lah terus mana siapa yang mau memberitahu? Jangan contoh yang seperti ini. Sangat bahaya. Maka upayalah di dunia ini ada yang jadikan guru. Kalau sudah Pak Kiai saja itu suka dimarahi, ya. Suka dimarahi. Terus siapa yang bisa memberitahu? Itu sangat bahaya, ya. Jadi lil mukminina, pada orang-orang mukmin kita berusaha masuk golongan orang mukmin yang apa? Menerima petunjuk Allah melalui Rasul atau melalui guru. Hati-hatilah. Dan itu banyak terjadi, sangat banyak. Sangat amat sangat banyak. Wanita-wanita yang tidak bisa diberi petunjuk itu. Jangan dicontoh, ya. Alayyakfiyakum. Alan, apakah tidak bakal yakfiyakum mencukupi pada kalian
apakah tidak mencukupi pada kalian ayyumiddakum rabbukum, bahwa Tuhanmu membantu pada kalian, gini aja, bahwa membantu pada kalian rabbukum oleh Tuhan kalian, alayyakfiakum ayyumiddakum rabbukum. Madaya mudu itu artinya apa? Sebenarnya memanjangkan, maksudnya apa? Menolong. Bahwa apa? Tuhan apa? Telah menolong kalian oleh Tuhan kalian. Satu, kita meyakinkan pada pejuang, kita meyakinkan pada pejuang bahwa Allah selalu menolong. Kita meyakinkan pada pejuang bahwa Allah selalu menolong. Dulu ada permasalahan perguruan tinggi, kalau rata-rata yang bisa masuk perguruan tinggi adalah orang punya duit. Abah termasuk pengalaman tidak punya duit tapi bisa masuk perguruan tinggi, ya, karena Allah yang memberi. Nah, pengalaman itu dipakai oleh Abah. Bagaimana kalau orang-orang ekonomi agak lemah itu bisa kuliah, ya kan? Bisa kuliah, bisa doktor, ya kan? Tidak harus terhalang oleh ekonomi. Maka Abah berniat membuat perguruan tinggi yang tidak menomorsatukan urusan bisnis, ya. Bukan hanya itu, kadang-kadang dulu itu ada yang apa, bukan hanya kuliahnya saja, termasuk buat beli buku juga tidak punya, ya. Kadang-kadang makan juga tidak punya. Padahal kadang-kadang kuliah itu, dunia kuliah itu kadang-kadang dunia apa, pakaian. Bisa-bisa tidak kuliah gara-gara tidak punya sepatu. Abah sendiri pernah itu karena sepatunya kena apa, kena hujan sehingga nggak bisa pakai sepatu. Gara-gara nggak ada sepatu nggak kuliah. Gara-gara nggak ada sepatu nggak kuliah. Nah, kita bikin peraturan tidak harus pakai sepatu dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya perguruan tinggi yang pro pada ekonomi lemah, ya. Pada waktu pertama sepatu dibawa ke naik itu, kuliah ndak sepatuan, ada yang masa begitu. Saya bentak langsung, kontak tasing di sepatu, ya. Dilepas sepatunya. Nah, boleh pakai sepatu, boleh, bagus kuliah ya pakai sepatu lah, ya. Tapi kalau ndak punya sepatu ya ndak apa-apalah, ceker men, ya. Nah, ada saja yang menggoda, ya menggoda, sekedar menggoda aja. Apa? Kuliah kok bebas SPP? Ya kuliah sama dengan bayar betting. Makanya Abah menjaga kualitasnya itu. Dijaga kualitasnya. Maka Abah mengatakan kita dahulukan kualitas daripada murahnya. Nah, demikian juga ini pada waktu apa ada ganggu yang menguji saja. Bagaimana nanti keberlanjutannya? Sudahlah, Allah Maha Kaya, ya. Kalau ada yang tanya dari mana uangnya untuk ini, ya sudah dari Allah, Allah membantu kok, ya. Jadi apa? Alayyakfiakum ayyumiddakum rabbukum, tidak cukupkah bahwa
membantu pada kalian oleh Tuhan kalian. Jadi kita apa tadi? Apa? Kita meyakinkan pada pejuang apa? Bahwa Allah selalu menolong. Sudah, uka juga begitu. Yakinkanlah apa pada murid-muridnya bahwa Tuhan selalu menolong. Makanya dulu ada UN ya, ujian nasional. Kok ada yang tanya, kamu goblok kok bisa lulus? Jawablah, Allah selalu menolong, gitu aja. Tapi kamu kok pinter, kok nilainya jelek? Ya jangan dijawab Allah selalu menolong, memang saya goblok, gitu aja ya. Jangan dijawab yang lain-lain, memang saya nggak bisa jawab kok. Jawaban saya salah, kalau jawaban saya benar ndak mungkin dapat sedikit ya. Ya. Nomor 2, kita orasi dengan kekuatan full dari Allah. Kita orasi, apa orasi itu? Bakar semangat, ya kan? Kita orasi atau bakar semangat bahwa kekuatan full dari Allah. Misalnya ada negara yang lain mau menyerang Indonesia misalnya, walaupun negara itu punya pesawat banyak ya kan, maka kita juga ada tentara dari malaikat, gitu aja. Jangan mundur. Nah, jangan mundur. Itulah agama. Agama itu tidak hanya yang nyata saja, justru agama itu adalah dibalik yang nyata. Makanan tak mengenyangkan, Tuhan bikin kenyang. Minuman tak menyegar, Tuhan yang bikin segar. Jadi agama itu bukan makanan yang mengenyangkan, tapi agama adalah Tuhan yang bikin kenyang. Ajaran agama itu. Makanya orang yang beriman itu kuat walaupun tanpa apa? Tanpa senjata. Ya, sudah bersenjata walaupun tanpa senjata. Itu orang beriman. Berjuang berani, ya kan? Mondok berani, nggak takut mati, ya kan? Pak, kalau aku mondok terus nanti nggak terkenal aku bleh, katanya ya. Itu penakut itu, bukan orang yang beriman. Wah, aku mondok terus nanti gimana anak-anakku makan apa? Ya. Alayyakfiyakum ayyumidakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati, dengan 3.000 malaikat. Dengan 3.000 malaikat. Satu, kita meyakini bahwa Allah mempunyai tentara yang jumlahnya sangat banyak, yang jumlahnya amat sangat banyak, yang jumlahnya amat sangat banyak, dan mungkin berbentuk malaikat.
yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala biasa. Nomor satu apa? Apa? Kita meyakini atau selalu ingat apa? Bahwa Allah mempunyai tentara yang jumlahnya amat sangat banyak dan mungkin bukan berbentuk apa? Mungkin berbentuk malaikat yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Dua, kita berbuat sesuatu berdasarkan keyakinan yang benar atau keyakinan keagamaan. Gini aja, berdasarkan keimanan. Kita berbuat sesuatu berdasarkan keimanan. Nomor tiga, kita berjuang dengan mohon bantuan Allah. Nomor tiga, kita berjuang dengan mohon bantuan Allah. Walaupun kelihatannya tidak masuk akal, ya kan? Kita berjuang ya dengan mohon bantuan Allah walaupun kelihatannya tidak masuk akal. Ya. Abah sudah membuktikan berkali-kali. Abah sejak kecil itu suka nunggui tukang. Karena ya Yakub itu sejak kecilnya Abah terus bangun terus bangun terus, walaupun kadang-kadang pinjaman kan ada, ya kan, ya melalui pinjaman tapi kan ada. Jadi apa, sampai pada waktu kecil itu nangis begitu ya, tukangnya itu Pak Mat itu, Mbah Mat, orang tua itu. Kalau datang itu bukan jam 7, jam 8. Datang itu habis subuh persis. Jadi habis subuh persis itu kalau datang sambil kemulan sarung begitu. Ya itu sudah datang. Kadang-kadang membikinkan gelindingan Abah. Nanti gelindingan kamu. Ya ada papan kira-kira 25 cm dijadikan apa? Roda. Nah, terus dikasih dikasih apa? Tongkat ya, sehingga pada waktu kecil Abah diajak Butip itu ke pondoknya, pondok Cokir gitu. Abah malu-malu, perempuan semuanya ya, sudah malu ditanya oleh teman-temannya Butip itu, ditanya, ini hidung buat apa? Kayak ngetokno umbel. Wah, nggak lucu katanya. Kenapa? Karena polos memang. Hidung pikir apa? Biasanya umbelen. Tahu umbel kamu? Apa? Ingus itu loh ya. Buat mengeluarkan ingus. Ya. Seharusnya apa? Hidung buat apa? Bernapas kan? Ya kan? Tapi karena repot. Buat apa ini? Buat mengeluarkan ingus katanya. Tangannya. Buat pegang gelindingan. Makanya cara mendidik anak itu yang biasa dikerjakan apa? Jangankan anak, orang tua juga begitu kok. Sudah kembali pada apa ini tadi? Kita berjuang apa? Dengan mohon bantuan dari Allah. Walaupun kelihatannya tidak masuk akal. Nomor 3. Nomor 4. Kita tidak mengakui keberhasilan itu karena diri kita. Kita tidak mengakui keberhasilan itu karena diri kita. Karena diri kita. Tapi karena pertolongan Allah saja. Karena Allah atau pertolongannya saja.
Ini hati-hati loh kita, ya. Apalagi jadi pemimpin. Ngomong gedung ini yang membujur ke sini itu buatan saya itu. Loh, buatan saya ternyata, ha? Gedung yang menghadap sini itu aku itu. Aku, ojo ngaku aku, ya. Itu Allah yang membuatkan, ya. Hah? Gedung itu tingkat 4 itu aku yang menyarankan. Menyarankan saja minta diakui, ya. Hah? Sebab Allah lah yang menolong. Paham, Sus? Ojo ngarani gedung itu sing gawe aku. Gak, Gusti Allah sing bantu, ya. Hah? Tanpa bantuan Allah tidak bisa, ya kan? Makanya nomor 4, karena ini ada apa? Allah yang membantu dengan 3.000 malaikat. Maka jika ada keberhasilan perjuangan itu, kita tidak mengakui hasil kita, tetapi adalah apa? Semata-mata pertolongan Allah. Gini aja, bayangkan. Misalnya kamu mau bikin rumah. Kamu punya cuma batu bata 1 biji, ya. Batu bata 1 biji misalnya. Kemudian kamu butuh besi 1 ton. Harganya 1 ton besi sekarang 8 juta. Ya kan? 8 juta. Nggak cukup 1 ton besi. Ya, 8 juta. Nggak cukup. Paling nggak kamu kalau belanja besi itu berapa? 3 ton sak nyumplik begitu aja. Kamu kerjakan sebentar habis, ya. 16 juta, 20 juta, 40 juta kalau belanja besi, ya. Misalnya taruh aja 1 ton besi, kemudian apa? Semen dan sebagainya habis 120 juta. Kamu punya batu bata 1, ya. Terus jadilah rumah karena bantuan si orang kaya tadi, maka jadilah rumah kamu. Kemudian kamu ngakui, ini loh rumah bikinan saya. Enggak malu kamu, 120 juta kamu cuma 1 biji bata, ya. Kemudian kamu mengakui ini adalah hasilku, malu kan kepada orang yang membantu, ya kan? Demikian juga semuanya bantuan Allah semuanya. Malulah pada Allah kalau kamu mau mengakui ini buatanku, ini bikinanku. Paham ya? Lah kok Abah pernah ngomong, ngendikan katanya, pondok ini aku yang bangun, pondok ini aku yang bangun. Abah gara-gara menyombongi orang sombong, ya. Gara-gara menyombongi orang sombong. Sebenarnya Abah ya ndak begitu. Allah tahu kalau Abah tidak ngomong begitu. Di alam malakut dicatat Allah yang bikin pondok ini, yang bikin gedung ini Allah. Ya. Itu kalau Abah, ya. Kalau kamu ndak bisa, ya. Membantu dengan 3.000 dari malaikat. Munzalina yang diturunkan. 1, kita meyakini ada kekuatan yang diturunkan. Ada kekuatan yang bukan di alam kita, gitu aja. Ada kekuatan yang bukan dari alam kita. Kita kan tidak di alam langit kan, bahwa ada kekuatan yang diciptakan oleh Allah bukan dari alam kita. Nomor 2, kekuatan yang bukan dari alam kita itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita hanya menyembah pada Allah.
mudah bermanfaat ya. Untuk hafalannya ya, saat pada waktu diniyah itu, yaitulah pelajarannya menghafal 80% lebih. Artinya kalau bisa 100% untuk menghafal, menjelaskan hanya seperlunya saja. Berarti guru-gurunya juga harus siap-siap ya kan, nanti mengajar apa dan sebagainya. Kemudian teknis atau metode yang tercepat, yang termudah itulah apa kamu pakai. Jadi adakan penelitian tindakan kelas ya. Adakan apa? Penelitian tindakan kelas. Apa itu namanya? Singkatannya. Apa? PTK, penelitian tindakan kelas. Kalau kamu mengadakan tindakan kelas seperti ini, maka hasilnya begini. Kalau seperti ini maka cepat, kalau begini maka lambat. Kamu adakan penelitian sehingga bagaimana caranya kamu mengajar itu cepat, cepat dulu ya, menyenangkan, mudah, ya kan? Ada yang menyebut paikemi, apa paikemi? Pembelajaran apa? Aktif, terus inovatif, terus nah apa? Kreatif, terus paike apa? Hah? Efektif ya. Kok tif-tifan tok sih, Latif gak mlebu malatif ya. Terus menyenangkan. Nah, tambah islami ya kan? Islami. Ya. Kalau misalnya menghafal itu disuruh menghafal sendiri itu lebih cepat, ya jangan dipakai dipandu. Sebab kalau kamu pandu lambat. Tirukan. Iltaqulul mu'minina, kecil kelambatan ya. Padahal disuruh menghafal sendiri. Iltaqulul mu'minina apa? Iltaqulul mu'minina alayyakfiyakum ayyumadakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Disuruh menghafal sendiri cepat ya kamu. Mengajak menghafal lambat. Irtaqul apa? Lil mu'minina. Apa seorang mendengar ini ya apa? Ini kan malah menghabiskan waktu ini. Jadi adakan penelitian. Kalau Abah mengatakan apa? Cepat bagaimana caranya cepat? Tapi cepat hafal, cepat paham, cepat bisa melaksanakan. Nanti arahnya apa? Semuanya jadi guru atau pelatih guru Al-Quran. Jadi Abah mengharap kamu segera bisa melatih guru-guru TPQ agar guru TPQ itu tidak mengajarkan baca tulis saja, tapi juga sampai tafsir amali. Paham? Ya, tafsir amali juz 1 itu dihafalkan ayatnya, kemudian arti perkata, kemudian apa? Cara mengamalkan. Alif lam mim, alif lam mim 1. Apa? Cara mengamalkan? Kita baca Al-Quran meskipun tidak paham artinya. 2 ini, 3 ini, 4 ini. Nah, seperti itu bisa kemudian ditulis Arabnya, terus tulis artinya, kemudian tulis cara mengamalkannya tanpa mencontoh. Kalau sudah pernah hafal walaupun tidak urut tidak apa-apa, sebab hafalan dalam otak itu tidak mesti urut, tidak seperti komputer kan diurut ya kan. Dicontohkan misalnya ya, sekarang sebelum disebut ini kamu tidak akan mikir. Setelah Abah nyebut misalnya, maka kamu akan mikir Yai Amir Jamiluddin. Langsung di dalam otakmu kan
tergambar ya Amir Jamuluddin itu orangnya kayak apa dan sebagainya, ya kan? Itu artinya apa? Hafalan itu tidak harus urut. Kalau di komputer kan lihat dulu, cari dulu sampai ketemu K, ya, KH Amir Jamuluddin dan sebagainya. Kalau dalam hafalan ini tidak harus urut. Makanya yang penting pernah hafal. Nah, diurut itu apa tujuannya? Agar mudah untuk apa? Koreksi dan sebagainya. Jadi nanti sampai dapat sertifikat semuanya. Sertifikat tafsir amali juz 1 ya berarti pernah menulis tanpa mencontoh tafsir amali juz 1. Dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.